Teka-teki siapa penjabat wali kota Tasikmalaya pengganti Haji Muhammad Yusuf yang habis masa baktinya pada 14 November 2022 akhirnya terjawab sudah. Kementerian Dalam Negeri telah menunjuk pejabat dari Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri yaitu Dr. C.K. Virgowansyah sebagai penjabat wali kota Tasikmalaya menggantikan Haji Muhammad Yusuf. Keputusan tersebut diperoleh setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan surat keputusan tentang pengangkatan penjabat wali kota Tasikmalaya. Dalam surat keputusan tersebut disebutkan bahwa Menteri Dalam Negeri memutuskan mengangkat Dr. C.K. Virgowansyah, Direktur Fasilitasi Kepegawaian dan Kelembagaan Perangkat Daerah pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri sebagai penjabat wali kota Tasikmalaya. Pelantikan PJ Wali Kota Tasikmalaya dilakukan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Haji UU Ruzhanul Ulum di Gedung Sate Kota Bandung pada Senin 14 November 2022. Reaksi atas pelantikan C.K. Virgowansyah sebagai penjabat wali kota Tasikmalaya mulai muncul. Terlebih, C.K. Virgowansyah tidak termasuk figur yang diusulkan, baik oleh DPRD Kota Tasikmalaya maupun oleh Gubernur Jawa Barat, yaitu Ridwan Kamil. Sampurasun, warga Priangan Timur. Selamat berjumpa kembali dengan kami di acara tinjauan berita kabar Priangan. Kali ini saya bersama dengan redaktur senior dari kabar Priangan, Bapak Muhammad Ridwan. Selamat sore Pak Ridwan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kali ini kita akan membahas berita-berita yang dimuat di Kabar Priangan edisi hari Selasa tanggal 15 November 2022. Ada beberapa hal yang menarik yang jadi perhatian publik Tasikmalaya. Mangga silahkan Pak Ridwan, ada berita apa saja sih hari ini sekarang? Kalau saya Pak Jul ya, saya ingin fokus ke persoalan yang tengah terjadi di kota Tasikmalaya kaitan dengan pergantian kepemimpinan ya, sehubungan dengan habisnya jabatan wali kota Tasikmalaya Haji Muhammad Yusuf yang habis masa jabatannya kemarin hari Senin tanggal 14 November dan kemudian digantikan oleh C.K. Virgowansyah yang ditunjuk sebagai PJ Wali Kota Tasikmalaya ke depan menggantikan Pak Yusuf. Ini tentu mengandung banyak persoalan, harapan dan kekhawatiran juga, mungkin bisa dikatakan kekhawatiran, mungkin juga kekhawatiran gitu ya. Ini masyarakat harap cemas. Saya kira beralasan juga ya. Mungkin Pak Jul punya pendapat bagaimana dengan penunjukan Pak CK ini sebagai PJ Wali Kota? Seperti halnya juga warga Tasikmalaya lainnya gitu kan, yang kemarin isu-isu yang muncul kan tentang penunjukan Pak CK ini. Saya dengar memang beliau ini kan orang terbaik katanya. Beliau adalah lulusan terbaik, juga kualitasnya, kapasitasnya juga katanya orang cerdas seperti itu. Prestasinya juga bagus di bidang di pemerintahan. Itu yang informasi yang saya tangkap. Cuman yang saya tangkap di sisi lainnya bahwa ada kekhawatiran masyarakat. Ini kan kota Tasikmalaya nih. Sementara Pak CK kan katanya orang Palembang. Ini agak riskan gitu memimpin Tasikmalaya yang
punya karakter unik gitu. Seperti itu mungkin gambarannya Pak Ridwan. Jadi ada kekhawatiran di satu sisi boleh jadi secara akademis, secara karir birokrasi, beliau yang bergelar Dr. CK ini luar biasa lah di mata Mendagri ya. Tapi di sisi lain, karena dunia pemerintahan ini kan bukan hanya dunia yang itu, tapi juga harus memimpin masyarakat yang begitu kompleks. Nah itu seperti pesan Pak UU kemarin, Pak Wakil Gubernur berpesan bahwa pemerintahan sekarang ini lebih berat katanya, lebih berat, masyarakatnya lebih cerdas, tuntutannya juga lebih tinggi. Masyarakat yang dulu mau melayani birokrat, sekarang justru lebih ingin dilayani, seperti itulah. Jadi ini agak berat seperti itu. Baik Pak Jo, kalau saya sebelum berbicara ke persoalan kemampuan Pak CK, kalau saya ingin menyoroti dulu dari proses penunjukannya dulu Pak Jul. Ini di luar prediksi banyak pihak ditunjuknya Pak CK Virgowansah sebagai PJ Wali Kota ini, karena semua kita sama-sama tahu ya bahwa sebelum Pak CK ini ditunjuk oleh Mendagri, ada proses politik di daerah ini yang diamanatkan kepada DPRD dan juga bahkan kepada pihak pemerintah provinsi untuk mengajukan bakal calon PJ Wali Kota ke Kemendagri. Tetapi rupanya walaupun ini memang merupakan hak Kemendagri untuk menunjuk, tetapi di situ kan ada proses politik dari daerah, ada pengusulan Pak Jul ya. Iya, betul Pak. Mungkin kita juga sama-sama ikut mengawal kemarin pemberitaannya, bagaimana alotnya, bagaimana dinamisnya pembahasan tentang penunjukan 3 bakal calon ya dari DPRD, termasuk dari gubernur ya. Gubernur juga sama. Tetapi tiba-tiba yang muncul itu di luar nama-nama yang dimunculkan, sehingga ya mohon maaf aja, mungkin di masyarakat ada anggapan bahwa proses politik yang kemarin ditempuh oleh DPRD itu hanya dagelan lah, katakan Pak Jul ya, hanya dagelan saja gitu ya. Jadi apa artinya pembahasan politik seperti kemarin gitu kan, kalau tiba-tiba yang muncul, walaupun ini hak daripada Kemendagri. Kalau saya lebih menyoroti ke proses politik seperti itu. Memang saya apresiasi akan kemampuan PJ Wali Kota yang baru ini Pak CK Virgowansah, yang kabarnya tadi Pak Jo sampaikan memiliki banyak prestasi. Tetapi kan kita sama-sama tahu bahwa pemimpin atau kepala daerah itu terkait dengan banyak faktor. Kepala daerah itu bukan hanya memimpin pemerintahan, tapi juga sebagai jabatan politik ya. Artinya mungkin situasi dan kondisi yang berkembang nanti tidak hanya melulu melihat kapasitas saya kira, tapi juga bagaimana kenyamanan politik gitu ya, karena kita sama-sama tahu proses politik pemilihan kepala daerah itu bisa unik. Jadi persoalan politik itu menurut saya unik gitu ya. Artinya seseorang yang bahkan maaf saja tidak memiliki kemampuan kecerdasan yang bagus, kita melihat sama-sama di beberapa daerah, di pemerintahan, bahkan di pemerintahan pusat gitu ya. Seseorang bisa dibentuk karena proses politik gitu. Seorang bisa menjadi mujur katakanlah gitu. Jadi kepala daerah karena proses politik gitu. Jadi tanpa bekal kemampuan artinya gitu. Saya apresiasi kemampuan Pak Virgowansah ini, tapi juga nanti pada prakteknya di lapangan saya kira akan banyak faktor yang mempengaruhi kepemimpinan itu. Mungkin ada analisis ke depan, mungkin apa maksud daripada fenomena sentralisasi bukan sentralisasi, mungkin lebih ke tanda kutip ya, penunjukan atau dropping dari Kemendagri ini, mungkin ada kekhawatiran dari masyarakat atau seperti apa Pak Jul barangkali? Saya pernah menulis berita tentang PJ ini ketika awal-awal masalah PJ ini mencuat. Ada kekhawatiran dari para politisi kita bahwa kalau dropping dari pusat itu
itu kepentingan politisnya kental Pak Ridwan. Jadi karena ini kan kaitannya kita mendekati dengan 2024 ya. Nah itu ada kekhawatiran ke sana, beberapa politisi di tingkat lokal khawatir katanya kalau dropping dari pusat itu ada kepentingan politis pemerintah pusat akan sangat kental terhadap 2024 itu. Sangat mungkin ya, karena memang nuansa politik sekarang ini memang tengah dinamikanya tengah mulai menggeliat ya. Jadi apapun kebijakan dari pemerintah itu bisa mengandung unsur-unsur politik. Apalagi memang masyarakat sudah sejak awal begitu khawatir bahwa penunjukan PJ Wali Kota ini dikhawatirkan nanti malah jadi perpanjangan tangan dari pemerintah, dari rezim ya, dari kekuasaan. Ya mungkin kesananya ada kekhawatiran, ada kepentingan oligarki lah katakanlah seperti itu ya. Gitu, tapi ya itu hanya kekhawatiran saja Pak Jul ya. Ya kita berharap apapun nanti yang dilakukan oleh Pak C.K. Virgowansyah ini bisa sesuai dengan harapan masyarakat. Kita kan belum melihat sepak terjang Pak C.K. Virgowansyah ini seperti apa. Mudah-mudahan saja apa yang dilakukannya saya kira lancar-lancar saja ya, tidak ada. Kita berhusnuzon saja bahwa Pak CK ini orang pusat, orang Mendagri, seperti yang dibilang Pak Ate, diharapkan justru bisa memberikan warna yang lebih ini juga, karena dia orang birokrat bisa lebih netral dalam pilkada nanti, juga bisa nambah DA. Nah, jadi ada hikmah positif juga mungkin, jadi terlepas dari kekhawatiran kekurangan juga ada mungkin hikmah-hikmah positif yang bisa nanti memberikan manfaat ke masyarakat, karena kita yakin bahwa penempatan orang pusat di daerah ini dia memiliki aksesibilitas yang kuat ya ke pemerintah pusat gitu, dan itu saya kira kesempatan buat Kota Tasikmalaya untuk pengembangan ke depan. Terakhir Pak Jo, mungkin terkait dengan penunjukan Pak CK ini kita ucapkan selamat datang ya buat Pak CK Virgowansyah di Kota Tasikmalaya. Selamat bertugas dan semoga kepemimpinan Pak CK ke depan ini memberikan berkah gitu ya untuk Kota Tasikmalaya dan juga kenyamanan bagi Pak CK sendiri. Demikian mungkin Pak Jul. Ya, dan himbauan berita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.